Pemirsa, kepulan asap masih menyelimuti sisa-sisa kebakaran yang melanda ratusan kios di Pasar Leles, Garut, Jawa Barat. Para pedagang mencoba mengais dagangan mereka di antara sisa puing-puing kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan pasca kebakaran yang terjadi Minggu malam. Para pedagang terlihat memungut sisa-sisa dagangan yang masih bisa diselamatkan seperti barang-barang kosmetik hingga beras dalam karung yang tidak terkena api. Sedikitnya 412 kios pedagang yang terbakar dengan kerugian ditaksir miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Besarnya api menyebabkan pedagang yang tengah menggelar lapak panik dan langsung menyelamatkan diri. Menurut pedagang, api berasal dari arah utara pasar. Pasar Leles merupakan pasar darurat yang didirikan Pemda tahun 2017 setelah terbakar di tahun yang sama. Sebuah kafe di kawasan Coastal Area Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, porak-poranda usai diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Detik-detik terjangan angin terekam kamera warga. Inilah video amatir terjangan angin puting beliung di kawasan Coastal Area Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Angin muncul dari arah laut menuju daratan dan menerjang seluruh bangunan yang ada di sekitarnya. Terjangan puting beliung memporak-porandakan sebuah kafe. Bagian atap kafe rusak parah dan kaca-kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kafe mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. BMKG Karimun memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Warga pun diminta tetap waspada. Menara Sutet PLN yang berada di tengah sawah di Lamongan, Jawa Timur roboh. Diduga tower roboh akibat pondasi menara yang kurang kuat. Menara Sutet yang roboh ini berada di areal persawahan di Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya, sawah petani rusak tertimpa sutet. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Robohnya sutet juga menyebabkan aliran listrik di kawasan Paciran dan Bojonegoro terganggu. Namun kini sudah diperbaiki. Terkait kerugian warga, Kepala Desa Tambak Rigadung akan memediasi warganya dengan PLN. Ya, tadi malam itu sudah ada rembukan antara dari pihak PLN dengan desa. Itu PLN siap memberikan ganti rugi, tapi nilainya belum tahu. Yang jelas siap. Sudah termasuk ganti rugi, Pak? Belum dikasih, nanti kita kumpulkan masyarakatnya. Yang sementara Pak Kasun saya suruh data siapa saja yang kena, ya, yang kena dampak itu. Nah, baru kita kumpulkan, nanti biar ngomong-ngomong sama pihak PLN. PLN masih menyelidiki penyebab robohnya menara sutet ini. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku begal sopir truk di Jalan Lingkar, Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya, aksi pembegalan ini viral di media sosial karena korban ditemukan warga di sebuah pekarangan dengan tangan terikat dan mulut dilakban. Aparat Polres Pemalang berhasil menangkap 2 pelaku begal truk di Jalan Lingkar, Pemalang, Jawa Tengah. 2 pelaku yang ditangkap ini atas nama Rusdian dan Imam dan bertugas membawa kabur truk. Sementara 3 pelaku lain yang bertugas membawa dan membuang korban hingga kini masih buron. Polisi juga menyita barang bukti sebuah truk dan korek berbentuk replika senjata api yang digunakan mengancam korban. Angkatan Laut paling atas. Lapangan. Peristiwa pembegalan ini terjadi pada 19 Juni lalu. Bermula saat warga desa Kalibakung, Kecamatan Balupulang, Tegal, Jawa Tengah, menemukan seorang pria yang tergeletak di sebuah pekarangan dengan mulut dilakban dan tangan terikat. Pria ini kemudian diketahui sebagai sopir truk dan menjadi korban pembegalan di daerah Pemalang. Saat itu ia tengah membawa truk kemudian diminta oleh
ke pinggir oleh sejumlah orang. Korban langsung diikat dan dibawa pergi dengan kondisi tangan terikat, mata ditutup dan mulut dilakban. Sementara truk yang dikendarainya dibawa kabur pelaku. Ngertinya aku, kamu nggak dikasih lubang itu. Ini Pak, baru setengah jam. Aksi anarkis rombongan pengantar jenazah di Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Para pelaku bahkan memecahkan kaca sebuah truk kontainer. Rombongan pengantar jenazah ini mendekati truk kontainer saat berpapasan di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat sore. Rombongan bahkan memecahkan kaca depan truk yang dianggap menghambat jalur iring-iringan pengantar jenazah ke tempat pemakaman umum Malaka. Warga dan pengendara lain akhirnya berhasil melerai dan mengatur jalur agar mobil jenazah bisa melintas. Kontainer masuk ketika situ ada mobil ambulans sama pengawal langsung dia berhentiin kontainer, langsung tuh anak-anak yang naik motor pada naik ke mobil. Bisa sedikit, semuanya kan lagi speed. Sebelah sini kan ada mobil box, jadi kita ngambil ke sana jadi takutnya kesenggol mobil box. Saat ini pihak kepolisian sektor Cilincing masih memburu para pelaku perusakan yang juga diduga sempat memukuli sopir truk. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat keunikan Pantai Burung Mandi di Belitung Timur. Nah, seperti apa keindahannya kami akan hadirkan usai jeda berikut ini.